Selamat sore Bu Sandika, perkenalkan saya Putri Helena Pane dengan NIM 21044 21060 dari BKT 5B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari saya. Yang pertama, contoh fraud yang saya ketahui yaitu terjadi pembobolan 250 miliar di BTN. Pada tahun 2016, kasus pembobolan dana 250 miliar di BTN dilakukan oleh oknum bank dan bermodus pemalsuan deposito. Kasus ini berawal saat salah satu perusahaan yang menjadi nasabah akan mencairkan dana, namun BTN mengkonfirmasi penempatan deposito dana tidak terdaftar. BTN memberitahukan dana tersebut terdaftar sebagai nasabah rekening giro dan sudah dilakukan penarikan dana. Peristiwa ini telah diputus oleh pengadilan dalam perkara pidana dan telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan telah menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku, yaitu komplotan di luar BTN dan oknum pegawai yang terlibat. Selanjutnya nomor 2, yaitu 3 hal utama yang diatur dalam POJK 4103/2017, yaitu yang pertama, persyaratan pemeriksaan. Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank dalam menjalani proses pemeriksaan, termasuk kewajiban untuk menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan oleh pihak yang melakukan pemeriksaan. Yang kedua, yaitu tata cara pemeriksaan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemeriksaan bank, termasuk prosedur, metode, dan tahapan yang harus diikuti oleh pihak yang melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu penetapan dan berlakunya. Peraturan ini menetapkan tempat penetapan, tanggal penetapan, pejabat yang menetapkan, serta status dan tahun berlakunya peraturan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa audit internal penting bagi perusahaan perbankan. Karena peran utama audit internal bagi bank yaitu memberikan keyakinan kepada dewan direksi dan manajemen perbankan bahwa operasi dan pengendalian internal bank telah efektif. Hal ini membantu memastikan bahwa bank mampu mencapai tujuannya dan mengelola risiko secara efektif. Memberikan penilaian independen terhadap operasional bank dapat membantu membangun kepercayaan terhadap kemampuan bank dalam mengelola risiko dan menyediakan layanan keuangan yang andal. Selain itu, audit internal berperan dalam mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan sebelum menjadi masalah serius. Prosedur audit internal membantu mendeteksi dan mencegah penipuan, kejahatan keuangan, dan risiko lain yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan bank. Audit internal juga memainkan peran penting dalam kerangka manajemen risiko bank secara keseluruhan. Mengidentifikasi potensi risiko dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dapat membantu memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu dan efektif. Hal ini membantu mengurangi eksposur bank terhadap risiko dan memastikan bahwa bank mampu merespon perubahan kondisi pasar dan tren ekonomi. Selanjutnya nomor 4, dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja industri perbankan, yaitu beberapa dampak COVID-19 terhadap industri perbankan antara lain pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada industri perbankan melambat atau mengalami penurunan. Dengan penurunan kredit di perbankan tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan, yaitu terdapat beberapa penelitian yang membahas kaitan COVID-19 dengan industri perbankan. Yang pertama, penelitian Sumadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada meningkatnya pembiayaan dan menurunnya DPK atau dana pihak ketiga. Lalu ada penelitian lain yang dilakukan oleh Alessia Rizky dan Rafil Wahyudi pada tahun 2020 yang menunjukkan kinerja keuangan syariah berbasis pembiayaan utang mengalami fluktuasi, sedangkan kinerja berbasis pembiayaan ekuitas mengalami pertumbuhan. Selanjutnya nomor 5, yaitu alur pelaporan audit internal perbankan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Alur yang pertama yaitu perencanaan audit internal. Tim audit internal merencanakan audit berdasarkan risiko dan kebutuhan perusahaan. Tim audit menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi audit yang digunakan. Selanjutnya pengumpulan informasi. Tim audit internal mengumpulkan informasi terkait proses, sistem, dan kegiatan yang akan diaudit. Mereka dapat melakukan wawancara, meninjau dokumen, dan menganalisis data. Selanjutnya ada pelaksanaan audit. Tim audit internal melakukan evaluasi dan pengujian terhadap kontrol internal, kepatuhan, dan efektivitas operasional. Mereka mengidentifikasi risiko, melakukan pengujian terhadap prosedur, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya penyusunan laporan audit. Setelah selesai melakukan audit, tim audit internal menyusun laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, dan evaluasi terhadap kepatuhan. Laporan ini juga bisa mencakup saran perbaikan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya persetujuan laporan. Laporan audit perlu disetujui oleh manajemen audit internal dan manajemen perbankan sebelum disampaikan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya ada presentasi laporan. Laporan audit disajikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti manajemen perbankan, komite audit, dewan direksi, dan mungkin juga kepada regulator atau pihak eksternal yang terkait. Selanjutnya tindak lanjut. Setelah presentasi laporan, tindak lanjut dilakukan untuk memastikan rekomendasi dari audit diimplementasikan
Manajemen bank akan menetapkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasi selama audit. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan audit internal. Yang pertama ada tim internal, lalu ada manajemen perbankan, lalu ada komite audit, lalu ada dewan direksi dan regulator atau pihak eksternal yang mungkin terlibat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.